Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa sebentar lagi, dalam hitungan hari ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Banyak sekali dari manusia yang mengharapkan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Nabi saja selalu berdoa ketika sampai di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan agar disampaikan di bulan suci Ramadan. Dan kita saat ini seperti yang Allah sampaikan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, semoga kita semua disampaikan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menyongsong, untuk menyambut dari bulan suci Ramadan ini. Sebab dalam hal ini ada 3 golongan manusia dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Golongan pertama adalah orang yang mana dia senang, gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan. Golongan kedua, dia adalah orang yang mana biasa-biasa saja ketika datangnya bulan suci Ramadan. Tidak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Entah dia berada di bulan Syawal, di bulan Rabiul Awal, atau di bulan Rajab, atau di bulan Ramadan, tidak ada ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang mana dia ketika datang bulan suci Ramadan menjadi terganggu, merasa terusik dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita muhasabah, kita periksa diri kita masing-masing. Dari golongan manakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita golongan pertama yang gembira, yang senang ketika datang bulan suci Ramadan? Atau golongan kedua yang biasa-biasa saja? Atau na'udzubillah min dzalik, apakah kita termasuk daripada golongan yang ketiga? Itu golongan yang mana tidak senang, tidak gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senang menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar bulan suci Ramadan yang akan datang dapat kita jalani dengan maksimal, dengan aneka ibadah, dengan berbagai macam ibadah yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Hal yang pertama kali harus kita persiapkan adalah lebih mengenal kembali apa bulan suci Ramadan itu. Sebab jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di bulan suci Ramadan, namun kita tidak maksimal dalam beribadah di dalamnya. Namun ketika berakhir bulan suci Ramadan, barulah kita tahu apa itu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran di antara 12 bulan yang lain. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dari 12 bulan ini, Masyarakat muslimin, pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya 1 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita mengenal kembali arti daripada bulan suci Ramadan itu lebih dalam. Banyak fadilah, banyak keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang yang ingin disampaikan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Namun karena ajalnya, namun karena mautnya, dia tidak sampai untuk hidup di dalam bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena siangnya, malamnya di dalam bulan suci Ramadan merupakan kumpulan-kumpulan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara min dhanbihi." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengimani dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kita di siang hari di bulan suci Ramadan. Bagaimana malamnya? Malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan daripada malam-malam bulan suci Ramadan karena mengimani dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan kembali, mari kita rencanakan dengan rencana yang paling maksimal untuk mengisi berbagai macam aneka ibadah di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar siang dan malamnya di bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita termasuk daripada orang-orang yang seperti diibaratkan bayi yang baru lahir, yang terbebas daripada dosa sekecil apapun dosa itu. Pendengar setia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umatnya untuk memaksimalkan diri dalam mengisi bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar. Sungguh celaka bagi orang yang diberi kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena ketika datangnya bulan suci Ramadan, ketika dia disampaikan di bulan suci Ramadan, dia tidak berpuasa atau malam-malamnya tidak diisi dengan berbagai macam aneka ibadah. Oleh karena itu, pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Mari kita persiapkan dengan persiapan yang sangat matang, dengan tertib waktu yang sangat maksimal, sehingga kita di siang harinya dapat maksimal dalam berpuasa, di malam harinya kita dapat maksimal untuk mengisi berbagai macam aneka ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan. Pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah langkah pertama yang harus kita persiapkan, yaitu mengenal bulan suci Ramadan dengan baik, dengan mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh berkah, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah kedua yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah mengqadha atau mengganti puasa di bulan suci Ramadan yang tahun lalu. Tentunya kita sebagai manusia biasa yang tak pernah luput daripada dosa dan kesalahan, mungkin salah satu daripada bulan-bulan suci Ramadan yang tahun lalu kita ingat-ingat kembali, barangkali ada beberapa hari yang kita lewatkan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan itu, khususnya untuk yang perempuan, untuk yang wanita, untuk kaum hawa. Tentunya setiap bulan mereka pasti ada yang ditinggalkan dari berpuasa di bulan suci Ramadan karena haid atau nifas atau sebab yang lainnya. Oleh karena itu, mari sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini, sebelum datangnya bulan yang penuh berkah ini, mari kita ganti dari hari-hari di bulan suci Ramadan tahun yang lalu yang kita tinggalkan dari puasanya. Karena puasa ini adalah haknya Allah
tentunya haknya Allah itu harus digantikan. Bahkan kata Nabi, man mata wa alaihi siyam sawma anhu walihu, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang akan menggantikan puasanya. Apa artinya ma'asyiral muslimin? Apa artinya pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Artinya puasa ini adalah hak Allah. Hak Allah. Puasa itu tidak bisa digantikan dengan sedekah. Puasa itu tidak bisa digantikan dengan membayar zakat. Puasa itu tidak bisa digantikan dengan membaca Al-Quran. Puasa itu tidak bisa digantikan dengan kita pergi umroh dan lain sebagainya. Akan tapi hutang puasa harus diganti dengan puasa kembali. Mendengar setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hari ke depan di bulan Sya'ban ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita isi kembali, kita isi dengan hari-hari yang terakhir ini untuk mengisi, untuk mengqadha, untuk mengganti puasa di bulan suci Ramadan tahun lalu. Itulah langkah kedua yang harus kita persiapkan untuk menyongsong daripada bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri kita untuk berhubungan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selama ini menganggap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik-baik saja. Kita tidak pernah berzina, kita tidak pernah minum khamar, kita tidak pernah berjudi dan tidak pernah bermaksiat dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Namun kita melupakan daripada dosa-dosa yang mungkin kita menganggapnya kecil, yang kita menganggapnya itu tidaklah dosa besar, namun bisa jadi itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan amarahnya Allah, mendatangkan godobnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, marilah kita sucikan diri, kita sucikan hati kita untuk selalu bertaubat, untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datangnya bulan suci Ramadan, hati kita sudah bersih, hati kita bisa menerima daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 langkah ini, 3 tahap awal ini, 3 tahap persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.